warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Magetan. Saya sendiri adalah Anastia Ningrum dari SMP Negeri 2 Mendo, Kabupaten Magetan, dengan praktek pengajar Ibu Dwi Arum Walansari dan fasilitator kami Ibu Nurlaili Saadah, dan teman saya Nurul Afifah dari TK Dharma Wanita Tegalarum, Kecamatan Bendo. Dan teman saya lagi Yayu Puji Dianawati dari SDN Belotan 3. Oke, pada kesempatan ini kami akan melakukan praktek coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Yayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Yayu. Bu Yayu juga sehat kan? Alhamdulillah sehat juga Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian hari ini ya Bu. Coach dan Puji akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sesuai alur Tirta ataukah belum? Bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Puji, bagaimana Puji menanggapi pertanyaan dari Coach. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu diantaranya pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan, dan proses coaching Bu. Untuk pertanyaan yang pertama ini adalah yang akan saya kembangkan, yaitu asesmen pertanyaan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Puji. Nah, pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dan dikembangkan dalam proses kali ini. Oke, saya ingin Puji menemukan solusi atas permasalahannya ataupun menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Baiklah Ibu, demikian dulu pra-observasinya hari ini. Silakan Ibu melakukan proses coaching dan Puji. Baik Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya lakukan. Selamat siang Ibu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Ana. Alhamdulillah saya sehat sekali selalu. Bagaimana dengan Bu Ana? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Terima kasih Bu Nurul. Bu Nurul, mohon maaf ini merepotkan. Apakah hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol Bu Nurul? Iya, nggak apa-apa Bu Ana. Apa yang bisa saya bantu Bu Ana? Begini Bu Nurul, terima kasih atas waktunya. Kehadiran siswa ini sedikit bercerita ya Bu. Iya. Kehadiran siswa itu di sekolah tentunya sangat diharapkan full 100%. Iya. Kita semua berharap mereka sehat dan mengutamakan kepentingan sekolah, Iya. kecuali anak tersebut sakit atau ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Terus, betul sekali ya Bu Ana. Kehadiran siswa itu sangat diharapkan pada saat pembelajaran itu kalau bisa kan full 100%. Nah, apa ada masalah Bu tentang kehadiran siswa itu? Iya Bu Nurul, ada satu siswa murid saya itu dimana setiap minggu itu 1 atau 2 hari itu tidak masuk sekolah Ibu. Ya. Baik Bu Ana ya, dari informasi yang Bu Ana sampaikan tadi, apa yang Bu Ana harapkan dari masalah tersebut? Saya berharap ada solusi yang bisa membantu mengatasi permasalahan ini, di mana agar siswa itu bisa mengikuti pelajaran di sekolah full 100% Ibu. Baik, menurut Bu Ana, apa yang menyebabkan siswa tersebut kira-kira yang sering tidak masuk sekolah? Ini juga menjadi pemikiran saya Bu Nurul.
Setiap siswa itu tersebut tidak masuk sekolah alasannya sakit. Oh gitu. Hal ini berdasarkan keterangan kakaknya melalui WhatsApp atau telepon. Oh gitu. Ya, ya. Oh itu hanya sakit, benar-benar sakit atau hanya alasan saja Bu Ana? Belum tahu juga Bu Nurul. Saat tidak masuk sekolah itu alasannya bermacam-macam. Kadang sakit, pusing, Iya. terus demam, perut, bisa juga dengan masuk angin. Iya. Menurut Bu Ana sendiri, mengapa siswa tersebut sering sakit atau alasan yang lainnya hanya untuk alasan saja? Alasan itu. Menurut keterangan siswa tersebut juga dari kakaknya, penyebabnya itu kurang masuk akal Bu Nurul. Iya. Sakit pusing karena terlalu lama main handphone, Iya. terutama game sampai malam. Sakit demam karena kecapean setelah pulang sekolah langsung main sampai Iya. sore. Iya. Badannya sakit semua sampai demam. Sakit perut karena saat membeli seperti jajanan pentol menggunakan sambal terlalu banyak. Sakit masuk angin karena pulang terlalu sore, mandi kesorean akhirnya masuk angin. Ada saja alasannya Bu Nurul. Iya. Dengan kejadian seperti itu menurut Bu Ana apa penyebabnya Bu Ana? Kalau menurut saya itu pola hidup yang tidak sehat Bu Nurul. Antara makan, istirahat, tidur, main itu tidak seimbang. Oke, gitu ya Bu. Terus dari hambatan tersebut apa solusi yang Bu Ana bisa temukan dari hambatan tersebut Bu Ana? Kalau menurut saya itu yang pertama jelas dari keluarga itu karena kurang perhatian. Iya. Di rumah siswa tersebut bersama ayah dan kakak yang nomor 3. Iya. 2 kakak lainnya itu sudah berkeluarga dan tinggal di luar kota. Ibunya bekerja di luar negeri sejak siswa tersebut kelas 3 SD. Oh, gitu. Terus dari permasalahan tersebut Bu Ana, dari hambatan tersebut Bu Ana sudah mencari solusinya. Saya sudah berkomunikasi antara siswa dan keluarganya itu. Iya. Terus menurut Bu Ana bagaimana komunikasi antara siswa tersebut dengan keluarganya? Sangat kurang Bu Nurul. Oh gitu. Ayah dan kakaknya itu mempunyai usaha seperti ini, warung kopi, buka sore sampai tengah malam. Yalah, posisi warung itu jauh dari rumah. Praktis pertemuan mereka sangat berkurang. Pola hidup siswa tidak teratur, main game sepuasnya sampai larut-larut Bu. Begitu. Jadi kasihan sekali ya Bu Ana ya, anak tersebut kurang komunikasi. Terus untuk komunikasi dengan ibunya bagaimana Bu? Menurut cerita dari temennya, ibunya itu hampir setiap hari telepon, tetapi waktunya menyesuaikan jam kerja ibunya. Oh gitu. Berarti selama ini apakah Bu Ana pernah berkomunikasi dengan keluarganya? Belum pernah Bu Nurul. Oh gitu. Bu Nurul mungkin komunikasi dengan ibunya bisa membantu meringankan permasalahan ini. Oh gitu. Silahkan dicoba aja Bu Ana ya. Semoga berhasil. Baik, terima kasih Bu Nurul. Iya. Baik Bu Ana, setelah mengetahui alasan yang disampaikan dan penyebab siswa tersebut sering tidak masuk, apa prioritas yang akan dilakukan kepada anak tersebut dalam mengatasi permasalahan ini? Baik. Prioritas saya siswa tersebut bisa mengikuti pembelajaran di sekolah minimal ya 80%. Hal pertama yang saya lakukan adalah berkomunikasi aktif dengan siswa tersebut sampai ia tidak masuk sekolah. Oh gitu. Baik Bu Ana, bisa dijelaskan lagi Bu Ana melakukan komunikasi aktif itu yang bagaimana? Saya menghubungi melalui WhatsApp atau kadang melalui panggilan telepon. Saya tanyakan kabarnya, sakit apa, kok tidak masuk sekolah. Saya arahkan siswa tersebut untuk ngobrol dari hati ke hati walaupun lewat chat atau WA. Yang diinginkan siswa ini apa,
seperti apa teman-temannya yang ada ayah, ibu setiap hari yang menemani di rumah. Oke. Terus apa ada yang bisa dilakukan lagi dalam mengatasi permasalahannya itu, Bu Ana? Ada Bu Nurul, Ya. komunikasi aktif orang tua dalam hal ini yaitu kakak perempuannya ini selama ini jika siswa tersebut tidak masuk itu tidak membuat surat izin, Oke. WA atau telepon kakak perempuan tersebut. Ya, baiklah Bu. Terus apa strategi Bu Ana untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya sering berkomunikasi tentunya dengan si kakak perempuan ini juga ibunya. Walaupun sulit menelpon karena jam kerjanya itu berbeda, Iya. tetapi chat di WA itu semoga bisa membantu siswa dalam pemenuhan perhatian orang tua ke anak. Oke, terus bagus sekali ya Bu Ana ya. Terus apakah Bu Ana ada partisipasi Bu Ana untuk mengatasi permasalahan ini? Apa saja? Saya akan berkomunikasi aktif tentunya dengan guru BK, begitu Ibu. Oh iya. Terus adakah tindakan yang dilakukan Bu Ana sendiri dengan guru BK tersebut? Ya ada Bu, kami akan mengadakan home visit Oh gitu. atau berkunjung ke rumah siswa tersebut. Kenapa tidak masuk sekolah? Oh gitu, luar biasa Bu Ana. Bersemangat ya Bu ya untuk membantu siswa menemukan kesejahteraan hatinya. Terima kasih Ibu Oke. Nurul. Bu Tika, Bu Ana, setelah panjang lebar kita mengobrol dan tadi tentang curhat tadi, kesimpulan apa yang didapat dari Bu Ana? Begini Bu, setiap permasalahan itu kan pasti ada solusi yang terbaik ya Bu. Iya. Asalkan kita itu mau mampu memanfaatkan potensi yang kita miliki. Iya. Membantu siswa dengan sepenuh hati adalah tugas kita sebagai seorang pendidik. Iya. Keluarga adalah tempat pertama kita saat kita menghadapi masalah. Betul sekali Bu Ana. Terus apa pokok komitmen Bu Ana dalam melaksanakan rencana tersebut? Baik, yang pertama saya akan berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik untuk siswa, baik itu pembelajaran ataupun perhatian yang dapat menumbuhkan semangat dan motivasi siswa untuk dapat mengikuti pembelajaran full 100% di sekolah. Oh gitu. Menurut Bu Ana, siapa yang dapat membantu melaksanakan komitmen tersebut? Saya akan selalu berkomunikasi aktif dengan siswa, orang tua, guru BK, wali kelas, dan rekan sejawat ataupun kepala sekolah tentunya Ibu, Iya. dalam memberikan pelayanan yang terbaik pada siswa. Terus kemudian Bu Ana, kira-kira apa tindak lanjut sekolah sendiri untuk permasalahan ini? Kira-kira saya akan terus memantau setiap perkembangan siswa tersebut bekerja sama dengan guru BK dan orang tua siswa. Mantap sekali Bu Ana. Semoga ada perubahan ya Bu Ana dari siswa yang jarang sekali masuk setahun tadi. Amin. Terima kasih Ibu Nurul atas waktunya. Pertemuan kita sangat membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Selalu semangat dan semangat memberikan yang terbaik untuk siswa. Sama-sama Bu Ana. Baik, Bu Nurul silahkan melanjutkan aktivitasnya kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi saya melakukan proses coaching dengan coach ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dia Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching berdasarkan indikator ketercapaian coaching Bu? Ya, Ibu, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya.
Baik Bu, berarti Ibu sudah berhasil ya melaksanakan proses kucing dengan alur tirta, dan saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi bahwa Ibu sudah melakukan proses kucing dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, ya, identifikasi masalah, kemudian sudah bisa mengarahkan uji. Nah, menyusun rencana aksi juga sudah dilaksanakan dan bisa menemukan tanggung jawab Bu ya. Dan kuncinya lakukan agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya tadi juga mendengar percakapan Ibu dengan Kuci, dan Ibu sudah fokus mendengarkan Kuci, artinya Ibu sudah preference ya, atau kehadiran penuh, dan Ibu sudah mendengarkan keaktifan. Ibu sudah menyampaikan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci. Luar biasa Ibu, apa yang sudah Ibu berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam coaching berikutnya. Kemudian kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching hari ini? Baik Bu, terima kasih. Terus kompetensi yang ingin saya kembangkan dan ingin saya dalami adalah alur tirta lagi dalam melakukan coaching, sehingga dalam melakukan coaching kita akan lebih baik dan lebih baik lagi. Luar biasa Ibu ya. Terima kasih Ibu, hari ini sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, dan terima kasih atas waktunya. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yayu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Ana. Alhamdulillah, kabar hari ini baik. Bu Yayu, apakah sudah siap hari ini untuk saya observasi terkait praktek kucingnya? Insya Allah sudah siap Bu Ana. Nah, sebelum kita mulai praktek kucing hari ini, apakah Bu Yayu sudah membaca dan memahami rubrik penilaian yang akan kita gunakan dalam praktek kucing ini, Bu? Insya Allah sudah Bu Ana. Dari kehadiran penuh saya selaku coach, kemudian alur tirta, hingga kemampuan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi kucing. Alhamdulillah, artinya Ibu Yayu ini sudah memahami betul ya tujuan kegiatan praktek kita hari ini ya. Kemudian kompetensi kucing yang mana yang ingin Ibu Yayu kembangkan pada hari ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh saya pada kucing dan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan Bu Ana. Karena saya merasa perlu banyak latihan pada kedua kompetensi ini. Baik, lalu dari dua kompetensi ini bagian mana yang menurut Ibu Yayu itu perlu saya observasi lebih dalam? Menurut saya kedua hal tersebut sangat penting Bu Ana, karena itu menurut saya masih kekurangan saya di situ. Baik, kemudian indikator yang seperti apa yang menjadi harapan Ibu Yayu untuk mencapai kompetensi tersebut? Indikator pencapaian harapan saya yang pertama mampu fokus pada uji, bukan ke topik. Kemudian yang kedua mampu memberikan pertanyaan yang mengembangkan potensi kunci dalam memecahkan masalah, bukan saya yang memberikan solusi. Baik, saya rasa saya sudah bisa memahami tujuan dan indikator Ibu. Semoga harapan Ibu Wiwi, kalau begitu silahkan Ibu Yayu bisa memulai praktek kucingnya bersama Kuci. Siap, terima kasih Bu Ana atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum Bu Nurul, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik sekali Bu Yayu, dan saya sehat. Semoga Bu Yayu juga sehat selalu. Alhamdulillah, hari ini saya juga sehat Bu. Begini Bu Nurul, seperti kesepakatan kita kemarin, Bu Nurul ingin menyampaikan atau berdiskusi dengan saya. Silakan. Betul sekali Bu Yayu. Saya itu ingin ada arahan dari Bu Yayu tentang masalah yang saya hadapi gitu Bu. Jadi apa yang menjadi tujuan Bu Nurul
hari ini bertemu dengan saya? Tujuan saya berdiskusi dengan Bu Yayu ini yaitu terkait dengan saya itu ingin menemukan solusi yang kendala yang saya hadapi, yaitu murid saya, peserta didik saya itu kalau saya ajak berkomunikasi atau bertutur sapa itu kurang menggunakan bahasa yang sopan ataupun yang santun begitu loh Bu. Saya itu merasa murid saya itu selalu menggunakan yang ceplas-ceplos, yang tidak santun ataupun kurang santun lah gitu. Kemudian saya juga eh, saya itu hanya ingin menemukan solusi bagaimana caranya agar murid tersebut mempunyai kebiasaan bertutur sapa yang halus kepada saya ataupun kepada guru-guru yang lain. Oh, begitu. Ya. Baik Bu Nurul, berarti Bu Nurul memiliki harapan agar Bu Nurul di sekolah terbiasa bertutur santun saat berbicara dengan guru ya. Lalu apakah Bu Nurul sudah pernah mencoba menggali penyebab murid Bu Nurul melakukan hal tersebut? Oh, pernah Bu, saya sudah mencoba bertanya kepada murid tersebut. Kata mereka, karena mereka itu tidak tahu bahasa Jawa Karomo, intinya begitu. Jadi karena ketidaktahuan mereka tentang basa Kromo itu mempengaruhi pula yang tutur katanya. Ada juga yang tidak bisa bahasa Indonesia. Akhirnya itu menggunakan bahasa Jawa yang ngoko, itu sudah terlanjur dimulai dari baik itu di rumah maupun di mana saja. Gitu loh Bu. Begitu. Iya. Memangnya bahasa apa yang mereka gunakan sehari-hari di sekolah Bu? Campuran Bu, kadang juga ada yang bahasa Indonesia, ada yang Jawa, tapi Jawanya itu lebih ke ngoko gitu loh Bu. Jadi enggak kromo. Ya. Terus sehingga pada saat mendengarkan kalimat tersebut perasaan saya itu pengen marah, terus tersinggung, pengennya itu marah sekali karena merasa itu tidak sopan begitu loh Bu. Oh begitu. Berarti begini ya Bu ya, berarti muridnya Bu Nurul cenderung cepat-cepat begitu ya Bu ya, saat berbicara dengan guru. Nah, ketika murid keceplosan menggunakan bahasa ngoko seperti itu ke Bu Nurul, apa yang Bu Nurul lakukan? Dan apakah itu dilakukan hanya ke Bu Nurul ataukah ke guru sekolah yang lain? Gini Bu, semua itu rata-rata itu semua sudah dilakukan, baik itu pada saya maupun kepada guru-guru yang lainnya. Mereka itu menggunakan bahasa yang ngoko kepada guru ataupun kepada teman ataupun jadi kepada guru itu dirasakan itu sama seperti kepada temannya itu Bu. Terus kadang juga menggunakan bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesianya itu kadang yang digunakan malah yang kurang santun gitu loh Bu. Tapi tetap saja diulangi dan diulangi selalu begitu Bu. Oke. Nah, dari cerita Bu Ani itu penyebab yang paling dominan mereka menggunakan bahasa Jawa ngoko kepada guru apa Bu? Kalau saya amati dan saya rasakan yang sering dominan itu adalah penyebabnya itu adalah faktor kebiasaan. Mungkin di rumah mereka tidak biasa diajari dengan basa kromo. Jadi mereka itu menggunakan basa ngoko itu sudah dianggap biasa gitu loh Bu. Jadi dia tidak menemukan sopan santun padahal di rumah ataupun di sekolah, sehingga dia itu ke bawah sampai di rumah dan di sekolah juga. Baik Bu Ani, Bu Nurul merasa itu faktor penyebab yang paling dominan. Mungkin sekarang Bu Nurul sudah punya sedikit gambaran ingin menyusun strategi seperti apa yang ingin mengubah kebiasaan dari murid-murid tersebut Bu. Kalau dilihat dari penyebabnya itu kan kebiasaan ya Bu ya. Jadi saya juga ingin menciptakan pembiasaan kepada anak didik saya untuk menggunakan bahasa Romo, intinya begitu Bu. Coba bisa digambarkan lebih jelas Bu, jelas arahnya pembiasaan yang kemana ya Bu ya? Gini, pembiasaan yang saya maksud itu adalah mereka terbiasa menggunakan bahasa Jawa yang Romo
baik itu di sekolah maupun di rumah. Kemudian karena bahasa Jawa itu kan bahasa kita sehari-hari dan bahasa kita di lingkungan kita, karena kita adalah orang Jawa ya Bu ya. Terus namun demikian nantinya itu saya akan mengarahkan kepada mereka tentang pembiasaan untuk berkata sopan santun dengan menggunakan bahasa Jawa tersebut. Oh, begitu. Iya. Kemudian cara penerapannya nanti bagaimana, Bu? Apakah anak menghafal atau bagaimana? Rencana saya itu akan saya buatkan kamus mini gitulah Bu ya. Kamus mini itu yang isinya tentang bahasa Jawa Kromo yang kita gunakan keseharian. Kemudian dalam kamus itu akan saya arahkan anak-anak untuk menuliskan kata-kata yang bisa digunakan sehari-hari, misalnya makan, minum gitu kan. Itu kan selalu kita gunakan yang berkomunikasi sehari-hari dengan guru maupun dengan orang tua nantinya di rumah. Oh, begitu. Terus Bu, lalu siapa yang bisa nanti membantu Bu Nurul untuk mengarahkan anak-anak dalam mentransfer kalimat Indonesia ke kalimat bahasa Jawa Kromonya Bu? Terus apakah Bu Nurul sendiri perlu bantuan? Ya, saya sendiri juga sebetulnya kurang ahli ya Bu ya tentang bahasa Kromo ini. Tapi insya Allah saya akan mencari teman, mungkin ada di sekolahan saya itu ada guru khusus bahasa Jawa. Kemudian mungkin ada orang tua di sekitar sekolahan yang intinya bahasa Jawanya sudah lumayan. Sehingga saya minta berkomunikasi dengan guru tersebut ataupun dengan orang-orang yang sudah usianya mungkin di atas kita. Kemudian Bu, nah dari beberapa ide yang telah disampaikan Bu Nurul tadi, bagaimana nanti Bu Nurul menyusun alur atau langkah-langkahnya Bu? oh gitu. Kalau saya resapi, nanti pertama saya akan menyusun rencana dengan berkolaborasi dengan guru bahasa Jawa tersebut untuk membuat kamus mini tersebut. Kemudian semua guru kelas membuat kamus mini, dan kemudian saya juga akan mengadakan kamus mini itu saat jam pelajaran bahasa Jawa. Kamus ini diisi bersama-sama dengan saya, dengan teman guru bahasa Jawa, ataupun dengan murid-murid kita ketika pelajaran bahasa Jawa. Kemudian kita buat kesepakatan dengan anak untuk membuka kamus tersebut setiap kali kita masuk ke pelajaran bahasa Jawa untuk mengajukan pertanyaan kepada gurunya, Bu Guru. Bagus sekali Bu Nurul ya. Saya rasa ide Bu Nurul sangat bagus dan untuk segera diwujudkan ya. Iya. Lalu kapan Bu Nurul akan mulai mengeksekusi rencana tindakan tadi itu? Iya, rencananya saya akan memulainya itu minggu depan Bu. Ketepatan minggu depan itu kan hari Senin kelas 1 sudah ada bahasa Jawa jam pelajarannya. Jadi mungkin Senin depan saya akan memulai kegiatan ini. Oh ya, boleh saja Bu Nurul. Semua menyesuaikan kemampuannya Bu Nurul ya, supaya saat melaksanakannya nanti Bu Nurul siap dan merasa nyaman. Namun misal nanti sudah berjalan, bolehkah kita bertemu lagi Bu Nurul untuk menceritakan sudah sampai mana proses aksinya ini? Siap Bu Yayu, siap. Saya akan, jika saya sudah melaksanakan, saya akan membuat janji dengan Bu Yayu untuk berkomunikasi dan sharing lagi. Siap Bu Nurul. Saya siap dihubungi kapanpun ya, untuk mendengar cerita selanjutnya. Sekarang bagaimana Bu Nurul, perasaannya sudah lebih lega atau masih ada yang mengganjal? Alhamdulillah sudah lega sekali, sudah mendapat pencerahan dari Bu Yayu, juga sudah mendapatkan ternyata solusi saya itu sudah sesuai dengan alurnya. Terima kasih Bu Yayu. Baik Bu, kalau begitu diskusi kita tutup ya Bu Nurul ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Bu Nurul. Terima kasih Bu Ana, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Yayu perasaannya setelah melaksanakan kucing? Alhamdulillah Bu Ana bisa membantu rekan sejawat. Kalau boleh tahu apa saja tadi yang sudah
berjalan dari proses coaching tadi Bu Yayu? Jadi alhamdulillah tadi saya sudah mencoba berproses coaching dengan prinsip kemitraan dengan alur Tirta ya Bu ya. Saya berusaha present kepada Puji, bukan topiknya, dan berusaha juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi bagaimana Bu Yayu indikator harapan Bu Yayu sudah tercapai atau belum? Menurut saya tadi saya sudah fokus pada coachingnya ya Bu Ana. Saya tadi ikut terbawa pada topiknya, namun untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot 100% saya belum yakin. Alhamdulillah, artinya Bu Yayu sudah bisa mencapai indikator harapan Bu Yayu. Nah, ini ada catatan dari saya sebagai observer. Yang pertama, saya akan memberikan selamat kepada Bu Yayu telah berhasil melaksanakan coaching dengan alur Tirta. Saya amati tadi Ibu Yayu telah menyepakati tujuan pelaksanaan coaching dengan coach sehingga alur coaching menjadi alami. Bu Yayu juga telah mampu mengajukan pertanyaan yang mengarah pada identifikasi penyebab secara mengerucut, sehingga rencana aksi yang disusun oleh coach itu sejalan dengan penyebabnya. Kemudian Bu Yayu juga telah membuat kesepakatan tindak lanjut dari coaching yang dilakukan. Terus yang kedua, Bu Yayu juga telah berhasil present dan fokus terhadap coach, bukan kepada topik yang disampaikan. Sehingga saya amati coach merasa antusias saat bercerita. Terus yang ketiga, Bu Yayu juga telah berhasil membuat pertanyaan yang menggali potensi dari coach. Contohnya tadi Bu Yayu menanyakan peluang kerja sama dengan rekan sejawat. Terus Bu Yayu juga berhasil menanyakan alur tindakan yang akan dilakukan oleh coach, sehingga penyelesaian dari masalah menjadi lebih jelas. Sekali lagi selamat untuk Bu Yayu, jenengan sudah berhasil melaksanakan coaching secara sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Semoga kedepannya Bu Yayu semakin terbiasa melakukan coaching dengan rekan sejawat. Alhamdulillah Bu Ana, terima kasih banyak Bu Ana atas observasi yang Bu Ana lakukan. Masukan dari Bu Ana akan sangat bermanfaat bagi saya. Baik Bu Yayu, kegiatan observasi coaching ini bisa kita tutup ya. Selamat berproses selanjutnya dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Ibu Nurul. Bagaimana kabarnya Bu Ana hari ini? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Ibu juga sehat kan? Alhamdulillah Bu Ana. Sebelum Ibu melakukan coaching hari ini, saya akan menyampaikan rubrik penilaian hari ini ya Bu Ana. Coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai alur Tirta atau belum? Bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, kemudian bagaimana coachee menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diterap, di antaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu di antaranya yaitu pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini Bu Ana? Baik, yang pertama yaitu asesmen, di mana pertanyaan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Pertanyaan yang ketiga Bu Ana, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Di sini saya ingin
Coach menemukan solusi atas permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baiklah Ibu. Demikian itu tadi adalah pertanyaan pra-observasinya. Mari hari ini silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach Anda. Oke, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Yayu. Waalaikumsalam Bu Ana. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu Ana. Ibu juga sehat kan? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Tapi di sini saya sangat senang sekali ketika Ibu menghubungi saya untuk mengajak saya sharing. Nah, sekarang Ibu ceritakan yang menjadi masalah Ibu dan apa tujuan Ibu sharing dengan saya hari ini. Oke. Terima kasih Bu Ana. Gini Bu Ana, saya ingin bercerita yang menjadi ganjalan hati saya dan membuat hati saya itu kurang nyaman ketika berada di sekolah. Jadi begini, rekan saya tersebut sering keluar kelas Bu. Nah, ketika pembelajaran, padahal belum waktunya istirahat, beliau seringkali keluar hanya untuk duduk-duduk saja atau hanya bermain HP di luar. Nah, terkadang beliau juga datang di kelas saya, Bu, mengajak saya ngobrol. Padahal kita kan tahu jam pelajaran, otomatis kan saya juga mengajar kan ya. Kalau beliaunya datang ya pastinya mengganggu pelajaran saya, begitu Ibu. Oh, seperti itu. Sebelum ini apakah Ibu Yayu pernah mendengar keluhan dari siswa atau guru-guru yang lain tentang perilaku guru tadi itu? Iya Bu, pernah. Jadi begini, jadi tidak hanya saya saja yang pernah menemui beliau di luar kelas saat pelajaran seperti tadi, namun ada rekan-rekan guru juga, dan bahkan kepala sekolah saya juga pernah melihat beliau ada di luar pada saat jam mengajar, begitu Ibu. Kemudian dari siswa Ibu apakah pernah ada laporan? Dari siswa pernah ada. Pada saat itu kan anak setelah mengerjakan ditinggal sama beliaunya. Nah, ternyata mereka rame setelah saya datangi. Kok rame? Kenapa? Bu gurunya tidak ada. Oh iya, gak boleh rame ya, segera dikerjakan tugasnya. Oke, apakah Ibu Yayu pernah mencari tahu penyebab mengapa guru tadi sering melakukan hal tersebut? Mungkin dari rekan sejawat atau guru yang lain, Ibu bertanya secara langsung kepada beliau. Saya pernah bertanya kepada beliau ketika saya melewati di depan kelas beliau. Kebetulan beliau ada di depan kelas, Bu. Jadi saat belajar saya bertanya, kenapa ada di luar, Bu? Dia menjawab, di luar udaranya panas karena memang karena cuaca saat ini panas juga gitu. Tapi menurut saya kan di kelas juga ada kipas angin. Nah, itu terus pagi hari juga kadang-kadang tidak panas pun dia juga keluar. Jadi bukan itu masalahnya menurut saya. Jadi menurut Ibu penyebab bahwa guru tadi sering di luar kelas saat pembelajaran itu apa gitu ya? Menurut saya ya kurang profesional tadi itu, Bu. Iya, istilahnya ingin santai gitu, mungkin seperti itu, Bu. Bisa juga karena tahu bahwa karakter orang itu berbeda-beda. Lalu apa sejauh ini apakah Ibu sudah punya solusi atau rencana tindakan atas permasalahan yang Ibu Yayu hadapi tadi? Begini Bu, kalau saya ataupun kepala sekolah saya jika mau menegur langsung kan rasanya kurang etis gitu ya. Nah, rencananya saya akan memberi masukan kepada kepala sekolah saya untuk membahas hal tersebut dengan cara pada saat rapat disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin guru. Nah, saat pembelajaran itu ya seharusnya bagaimana, sehingga dengan cara mengingatkan itu tidak hanya beliau saja namun untuk semua guru, Bu. Jadi kita semua jadi sadarlah. Nah, yang kedua, saya punya ide kita buat kesepakatan guru aja, seperti kalau di kelas kan ada kesepakatan kelas.
Jadi kita buat kesepakatan guru di mana isinya ya pada saat jam mengajar ya harus mengajar gitu Ibu. Oke, saya sudah mulai memahami apa yang Ibu Yayu maksudkan. Berarti nanti ketika rapat akan disampaikan tentang disiplin guru secara umum, nggih, nanti beliaunya bisa sadar dengan apa yang dilakukan tadi. Itu adalah sesuatu yang kurang tepat. Bukan menegur secara langsung agar beliau tidak tersinggung gitu ya Yayu. Iya. Berarti Ibu memerlukan dukungan dari siapa saja Ibu Yayu? Tentunya dari semua pihak ya Bu ya. Jadi pihak yang ada di sekolah itu mungkin nanti di sekolah bisa dari sebuah kesepakatan antar guru dan dibuat secara tertulis agar bisa dilaksanakan oleh semua guru. Oke, baik Ibu. Ide Ibu Yayu itu sangat bagus dan luar biasa sekali menurut saya. Berarti selain dengan menyampaikan disiplin guru, saat rapat juga membuat kesepakatan yang dibuat oleh semua guru dan bisa dilaksanakan setiap hari. Kemudian menurut saya rencana Ibu jika semakin cepat direalisasikan akan semakin baik. Mungkin seandainya nanti seminggu lagi kita bisa bertemu untuk membicarakan sejauh mana perkembangan atas rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Apakah waktu seminggu itu cukup untuk melaksanakan rencana Ibu tadi? Saya rasa cukup Bu. Nanti kita sudah ketika sudah saya laksanakan, saya akan menghubungi Ibu untuk menyampaikan perkembangan rencana saya tadi. Oke, baik Ibu. Dari pertemuan kita hari ini, apakah masih ada yang ingin Ibu Yayu sampaikan? Atau Ibu bisa menyampaikan perasaan Ibu hari ini setelah melakukan coaching dengan saya hari ini? Saya rasa sudah cukup Bu, saya merasa lega dan terbantu sekali dalam menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Baik Ibu, apakah pertemuan hari ini sudah cukup Ibu Yayu? Sudah cukup Bu, cukup sekali dan saya mengucapkan terima kasih banyak sudah dibantu dalam mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi dan lain waktu kita bisa sering sharing kembali Ibu. Oke, baik, sama-sama Ibu. Oke, kalau begitu sudah cukup. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi sudah melakukan proses coaching ya Bu Ana ya. Selamat, Bu Ana sudah melakukan coaching dengan Coach hari ini. Nah sekarang saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching berdasarkan indikator pencapaian yang Bu Ana buat tadi? Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari Coach untuk menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Ya. Berarti Bu Ana sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching hari ini. Nah, dengan alur tirta dan coaching hari ini Bu Ana berarti sudah melaksanakan dengan alur tirta dan saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi dan ini sudah saya orek-orek untuk pengamatan saya tentang alur tirta yang Ibu laksanakan pada hari ini. Ibu Ana sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian sudah mengarahkan Coach menyusun rencana aksi, dan bisa menemukan tanggung jawab apa yang akan Coach lakukan agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Kemudian saya tadi juga mendengar percakapan Ibu dengan Coach dan Ibu sudah fokus untuk mendengarkan masalah Coach. Kemudian artinya Ibu Ana sudah proses presensi atau kehadirannya sudah fokus kepada Coach. Kemudian Ibu Ana juga sudah mendengarkan
aktif dan Ibu sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot juga. Berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, luar biasa Bu Ana. Apa yang sudah Ibu berikan pada Koci hari ini adalah proses coaching yang sudah dilakukan. Kemudian mudah-mudahan Bu Ana sukses di depannya dan diberikan kemudahan dalam coaching berikutnya. Kemudian kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dari hasil coaching hari ini, Bu Ana? Baik, saya ingin mendalami alur tirta lagi dalam melakukan coaching, sehingga dalam melakukan coaching akan lebih baik lagi, Ibu. Oke, baiklah Bu, Ibu luar biasa sekali hari ini. Terima kasih ya Bu Ana. Hari ini semoga proses yang dilakukan coaching pada hari ini yang sudah menggunakan alur tirta, dan terima kasih kepada Bu Ana atas waktunya. Saya akhiri sekian dulu ya Bu Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.